Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, kita lanjutkan kembali pembacaan kitab Durusun fi Syarhi Nawaqidul Islam yang dibawakan disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Ya alhamdulillah, walaupun agak lambat ya, sudah beberapa pertemuan masih muqaddimah, enggak masalah. Ya mungkin kalau sama Syekh Fauzannya ini satu pertemuan. Ini enggak apa-apa, pelan-pelan. Di sini kita bisa ambil pelajaran di dalam muqaddimah bahwasanya di dalam menyikapi pembatal-pembatal keislaman ya, manusia kemarin terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama Khawarij yang ekstrim di dalam mengkafirkan, dan ada yang Murji'ah yang slow ya, jadi ujung-ujungnya tidak ada yang namanya pembatal keislaman. Ahlus Sunnah berada di tengah. Makanya para ulama juga mengatakan dakwanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah di dalam kitab-kitabnya itu membantah 2 firqah. Firqah Khawarij yang serampangan di dalam mengkafirkan, dan firqah sama Murji'ah yang membatasi kekufuran hanya di dalam hati. Bahkan ya yang wara katanya yang lebih baik juga tidak dikafirkan. Nah ini yang dihadapi oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Kita lanjutkan kembali, mungkin diulang dari, oleh karena itu yang wajib atas seorang muslim sebagai penutup ini, sebagai penutup sebelum tanya jawab. Terus lanjut kira. Bismillah. Oleh karena itu setiap muslim wajib menempuh metode orang-orang yang berada di atas kebenaran. Akan tetapi tidak mungkin ia menempuhnya kecuali dengan mempelajari dan mendalami agama Allah. Menghafal naskah saja tidak cukup, sebab sebagian orang yang menyimpang itu hafal Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim dan kitab-kitab sunan. Akan tetapi ia tidak memahami maknanya dan tidak mengetahui tafsirnya. Bahkan ia menafsirkannya sendiri atau mengambil tafsirnya dari orang-orang sesat, yaitu Khawarij atau Murji'ah. Inilah gaya itu. Ilmu bukan dengan hafalan saja, akan tetapi ilmu dengan hafalan disertai dengan pemahaman dan pengetahuan tentang makna. Hafalan pun tidak bisa didapat kecuali dengan belajar dan menimba ilmu dari para ulama serta mengulangnya bersama mereka. Inilah ilmu yang sahih dan fikih yang sahih. Jadi kita wajib memperhatikan masalah ini dengan perhatian yang besar agar tidak terjatuh dalam kesesatan sebagaimana kelompok-kelompok sesat itu. Yang perhatian utama mereka adalah saling membantah dan saling menyerang dengan ucapan serta memvonis orang lain sesat, bid'ah dan fasik tanpa dasar ilmu dan pemahaman agama. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tiada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah yang Maha Agung. Nah, ya inilah efek dari ketika tidak tafakuh dengan para ulama yang terpercaya, ulama Rabbani, ya ulama yang di atas al-haq. Dan yakinlah setiap generasi, setiap masa pasti Allah hadirkan ya mereka-mereka yang berpegang teguh dengan al-haq, zahirina al-haq. Mereka tetap di atas kebenaran, ya tidak membahayakan orang-orang yang mencela mereka. Pasti ada. Tidak mungkin kosong, tidak mungkin lepas. Itulah ulama-ulama Rabbani yang mengajari umat apa yang telah dikatakan oleh Allah dan Rasulnya sesuai dengan pemahaman salaf. Di luar itu akhirnya mereka saling ya berpaling, saling menyesatkan, saling mentabdi', saling begini dan seterusnya. Hancur lebur disebabkan ya tidak memahami nas sesuai dengan yang telah diajarkan oleh generasi salaf. La haula wala quwwata illa billah. Seharusnya kita cerdas gitu ya, yang sudah lama ngaji, yang sudah lama kenal dakwah ya. Ada apa gitu gerangan? Kenapa saling tabdi', saling tadlil, menyesatkan, saling menghajar, saling menjauh dan seterusnya. Bukan hanya 1 2, tapi apa? Pecah sana, pecah sini, pecah sini. Ya, seharusnya mulai ibaratnya kritis. Ada apa gerangan? Kenapa terjadi seperti ini? Nah, itu bagian dari
ya iradah kauniyahnya Allah Subhanahu wa taala. Yang kita dibebaninya untuk menuju iradah syariahnya Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah berkecimpung di dalam perpecahan tersebut. Bukan malah baper terhadap perpecahan tersebut. Kan itu sunatullah. Ya, manusia senantiasa berselisih, senantiasa bertikai. Ya, itulah hikmah supaya manusia ini mencari mana yang hak. Tentunya ada bimbingan dari para ulama. Ya, di masa ini seperti Syekh Shalih Al-Fauzan, mafhum ya, dan yang lainnya dari para ulama yang mereka betul-betul ikhlas karena Allah mengajari manusia kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita taklid kepada mereka, tidak, tapi karena apa yang telah mereka bawa, jelaskan tentang apa? Dinul Islam. Bahkan mereka ulama dunia, ulama dunia ini, bukan ulamanya kelompok, bukan ulamanya individu, tidak, tapi mereka diakui sebagai ulama dunia. Lanjut. Ini adalah sisi yang agung yang wajib kita perhatikan dan kita ketahui. Kita tidak boleh mencukupkan diri dengan membaca kitab-kitab atau menghafal matan-matan dan nas-nas tanpa memahami maknanya dan tanpa mendalami hukum beserta perinciannya di hadapan para ulama. Kaum Khawarij tersesat tidak lain karena menempuh cara ini, yaitu menghafal tanpa memahami. Oleh karena itu Ibnu Qayyim mengatakan tentang mereka. Nah, jadi ini juga termasuk sumber kesesatan, hanya sekedar menghafal, tidak melihat rincian. Ya, oh nasnya begini dikatakan oleh Allah kafir, berarti langsung otomatis. Ya, baca hadis misalkan sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufrun, langsung ya dicap kafir, dibunuh dan seterusnya, tanpa melihat rincian yang telah dijelaskan oleh para ulama, dijelaskan oleh para salaful ummah. Ya, tinggal baca banyak kitab-kitab para ulama yang terdahulu telah menjelaskan. Oleh karenanya di sini Ibnu Qayyim mensifati orang-orang Khawarij, baca ininya bait syairnya. Walahum nususun qassaru fi fahmiha fa'tu min taqsiri fil irfan. Mereka memiliki hafalan nas-nas tetapi kurang memahaminya, sehingga mereka tersesat karena kurang mendalami kandungan ilmunya. Nah, lanjut. Mereka memiliki sejumlah nas dan memiliki hafalan. Mereka membaca Al-Quran siang dan malam. Mereka mendirikan salat sepanjang malam dan berpuasa pada waktu siang. Akan tetapi mereka tidak memiliki fikih, walau hanya seberat biji sawi, sehingga terjatuh dalam kesesatan. Dengan demikian, fikih itu sangat penting. Fikih adalah memahami nas. Ya, itu makna dari fikih. Fikih itu fahmu. Ya, al-fiqhu maknanya adalah fahmun, paham, ngerti. Ya, dalilnya Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yafqahu itu maksudnya pahamkanlah apa yang aku ucapkan. Maka bukan hanya sekedar baca nasnya, tapi paham enggak? Ya, dan ini berlaku juga untuk nasnya para ulama. Baca nasnya para ulama, ya kadang cuma dibawain tapi tidak paham maksudnya. Nah, ini perlunya bertanya kepada para ulama rabbani. Bukan sekedar ya baca, kemudian ini ada kalamnya nih, tuh tulis, lihat tuh ada kata jahil. Berarti apa? Dispensasi. Senang sekali kalau dapat kata jahil kemudian langsung dibilang dispensasi. Padahal para ulama telah menjelaskan begini dan begitu dari rincian. Ya, makanya Imam Ahmad mengatakan Khawarij, Murji'ah ya Khawarij gitu. Ya, atau sisi Murji'ah adalah apa? Khawarij. Karena ada juga dari kalangan Murji'ah yang mengatakan kalau dia tidak memberikan uzur bagi orang yang melakukan pembatal keislaman, pada hakikatnya dia telah mengkafirkan dirinya sendiri, kata dia. Ya, kenapa? Karena banyak ya dari pembatal keislaman yang kita nggak tahu. Dalilnya ketika minta ampun kepada Allah, ya dari kesyirikan yang saya ketahui maupun yang tidak saya ketahui. Oh, berarti ketika dia terjatuh dalam sesuatu kesyirikan yang dia tidak ketahui, berarti dia otomatis apa? Kafir. Paham ya? Makanya dia mengatakan ya, atau Imam Ahmad mengatakan Murji'ah pada hakikatnya adalah Khawarij. Kenapa? Karena dia juga mengkafirkan orang-orang. Padahal doa tersebut, ya namanya kita minta bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita nggak tahu mana saja dosa yang telah kita kerjakan. Ya sudah,
konteksnya lagi minta apa? Minta ampun, baik yang telah kami kerjakan ataukah yang tidak kita ketahui ternyata itu adalah bentuk kesyirikan. Dan kesyirikan pun dirinci kemarin, ada yang zahirah, ada yang apa? Khafiyah. Ya. Dan ini konteksnya dia tidak melakukan syirik besar, hanya saja dia tetap minta ampun kepada Allah dari apa-apa yang telah lalu. Bisa dipahami ya? Bukan berarti dia terjatuh ke dalam kesyirikan baik yang besar maupun apa yang kecil. Al-muhim di situ konteksnya sedang meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya lagi misalkan dalam sujud juga ada doa minta ampun. Allahumma firli dzambi kullahu diqqahu wa jillahu, apalagi wa sirrahu wa alaniyahu, terus wa awalahu wa akhirahu. Ya, minta ampun dari dosa yang kecil yang besar. Yang pertama yang apa? Yang akhir, yang nampak maupun yang tersembunyi. Konteksnya sedang minta apa? Ampun, minta taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia bilang begitu? Karena memang dari awal tidak mau membedakan mana yang zahir, mana yang apa? Khafi. Al-muhim, ini pentingnya seorang memahami ya sesuai dengan bimbingan para ulama. Lanjut ya. Fikih itu adalah memahami nas. Anda harus mengetahui komposisi obat terlebih dahulu, mengetahui penyakit yang diderita pasien, kemudian memberinya obat yang sesuai. Jika obat sesuai dengan penyakitnya, akan memberikan manfaat dengan izin Allah. Jika obat tidak sesuai dengan penyakitnya, justru berbahaya. Orang ahli berkedudukan seperti dokter bagi pasien. Ada dua hal yang harus terpenuhi. Satu, mengetahui obat dan fungsi obat, dan dua, memberikan obat yang sesuai kepada pasien. Inilah permisalan yang sahih jika Anda memperhatikannya. Akan tetapi yang demikian membutuhkan pemahaman dan kecerdasan. Cukup dulu. Ya, ini makanya ulama Rabbani tadi sekedudukan seperti tabib. Apa tabib? Dokter. Ya, memang tertulis ini obat sakit perut misalkan. Ini obat pusing. Tapi kalau main minum aja ya, tapi kan ya perlu minta keterangan, perlu dikasih bimbingan. Memang ini obatnya untuk obat sakit perut, tapi nanti ditanya dulu. Ya, apakah sakit perutnya begini, sakit perutnya begini? Ya, kan beda. Mahfum ya? Ya, makanya antum misalkan dulu ya orang tua dulu kalau berobat, dok, ya tolong resepnya disalin ya. Nanti kalau saya sakit lagi, tinggal tebus itu, nggak usah berobat mahal. Ya, dikasih kira-kira sama dokter? Ya enggak lah. Kenapa? Karena bisa jadi kasus hari ini sama besok apa? Beda. Ya, dulu ingat banget waktu si nenek sakit nganterin ke dokter. Dok, udah yang rapi tulisannya dok, nanti kalau saya sakit lagi tinggal beli. Ya nggak begitu konsepnya. Ya, bisa jadi hari ini emang begini jenisnya, besok apa? Beda lagi. Nah, ini perlu yang namanya apa? Arahan, perlu namanya ilmu dari ahlinya. Nggak semua orang batuk dikasih obat batuk yang mungkin mereknya sama atau yang lainnya. Ya, bisa jadi mungkin ini batuknya kering, ini batuknya berdahak, ini begini dan begini. Ya, apalagi mungkin ditambah dengan penyakit yang lainnya, maka penanganannya juga akan apa? Berbeda. Ya, kalau pusing doang ke warung beli apa dulu? Oskadon. Tapi kalau pusingnya mungkin berbeda, ya, kok udah minum oskadon nggak sembuh-sembuh, udah minum ini nggak sembuh-sembuh, nggak taunya pusingnya mungkin dari penyakit yang lain. Ya, makanya jangan sekedar baca ini obat sakit kepala, ini begini dan seterusnya. Enggak, perlu yang namanya apa? Arahan, perlu yang namanya bimbingan. Lanjut. Saudara-saudara kita sekarang menganggap diri mereka lebih paham daripada para ulama, sehingga mereka terjatuh dalam kesesatan. Ia ada daya dan upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Inilah metode Khawarij. Kaum Khawarij mengkafirkan para sahabat radhiyallahu anhum dan menganggap bahwa para sahabat tidak berada di atas kebenaran, tidak memiliki pemahaman dan tidak memiliki kecemburuan karena Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim rahimahullah berkata, wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqani. Ya. Kejahilan adalah penyakit yang membunuh, dan obatnya adalah dua hal yang sesungguhnya berkesesuaian. Terus
nasr minal Qur'ani aw min sunnatin wa tabibu dzakal alimur rabbani. Yaitu nas dari Al-Quran atau dari sunnah, sedangkan dokternya adalah orang alim rabbani. Nah, ini solusi atau ujangan dari Ibnu Qayyim. Obatnya itu Al-Quran, obatnya itu sunnah. Betul, ini obatnya, tapi perlu tabib. Tabib itu dokter, yaitu alimur rabbani. Ya, kalau cuma buka Al-Quran terus gini, terus diterapin buka sunnah gini, ya tanpa ada bimbingan ya kacau semua. Nah, memang obatnya Al-Quran, obatnya apa? Hadis, tapi perlu yang namanya dokter. Kalau kemarin Anda bilang mentor, ya pembimbing untuk memahami nas tersebut. Lanjut. Sungguh bahaya yang ada sekarang sangat besar. Kita katakan alhamdulillah, para pemuda memiliki perhatian terhadap agama. Mereka juga bangkit sebagaimana mereka katakan. Hanya saja jika kebangkitan dan perhatian ini tidak terbimbing akan berubah menjadi kesesatan. Oleh karena itu kebangkitan tersebut harus diarahkan, dikoreksi dan diluruskan dengan agama Allah sehingga menjadi kebangkitan di atas hujah yang nyata, ilmu dan fikih. Jika tidak, kebangkitan ini justru akan membahayakan kaum muslimin apabila mereka tidak menyadarinya dan tidak mengarahkan generasi muda dan saudara-saudara mereka di dalam agama Allah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad serta keluarga dan sahabatnya seluruhnya. Nah, ya. Jadi ini saya bicara di masa tahun berapa kemarin nih buku? 2000 berapa? 2010 apa 2000 berapa mana ya? 2005. Ini hak ciptanya 2005, berarti kurang lebih berapa tahun? 20 tahun lalu. Ya, para sahabat kata saya punya semangat untuk bangkit gitu. Tapi kalau nggak dibimbing, jadi kacau. Ya, kira-kira hari ini orang semangat nggak mengenal dakwah, mengenal sunnah? Semangat. Makanya perlu yang namanya bimbingan di atas at-tauhid. Pelan-pelan saja, insyaallah taala Allah berikan apa? Keberkahan. Mafhum? Ya, karena dakwah itu nggak instan. Ya, sekali hari ini dakwah langsung jutaan manusia terima, ya nggak bisa. Pelan-pelan, ya yang penting diarahkan. Dan banyak alhamdulillah orang-orang sudah mulai mikir gitu, cerdas. Ya, mencari tahu, alhamdulillah namanya hidayah. Ya, apa? Di tangan Allah SWT. Kita sampaikan saja. Mungkin aja ada yang dari beranda antum dilihat, status antum dilihat, atau antum punya medsos dibaca oleh orang lain. Akhirnya ini menjadi pintu-pintu apa? Hidayah. Bahkan kata Nabi SAW, jadilah kalian ya kunci-kunci mafatih al khair. Kunci-kunci apa? Kebaikan. Jangan menjadi gembok ya yang menutup kebaikan. Menjadikan apa? Ya mafatih al khair, kunci-kunci apa? Kebaikan. Mafhum. Yang punya HP, yang punya apa? Ya, apa susahnya pasang status doang. Ini udah paling ringan ini dakwah ya. Yang paling ringan. Ya, bisa jadi dengan apa link atau dari apa itu pasang status tentang link ke YouTube, mungkin link ke mana, yang penting memberikan faedah maklumat tentang apa? At-tauhid, tentang iman. Ya, insyaallah taala Allah yang akan memberikan apa? Hidayah. Kita hanya tugasnya apa? Irsyad. Irsyad itu menyampaikan, membimbing dan seterusnya. Nah, ini akhir dari muqaddimah, kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab al-as'ilah. Lanjut ya. Pertanyaan. Tanya, apakah ada perbedaan antara pembatal keislaman dan pembatal keimanan? Ya. Jawab, tidak ada perbedaan antara keduanya. Yang benar, pembatal keislaman sama dengan pembatal keimanan. Hanya saja terkadang seseorang menjadi muslim dengan lisannya saja, yaitu orang munafik. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang-orang munafik, "Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim." Mereka benar-benar telah mengucapkan perkataan kekafiran dan telah menjadi kafir sesudah masuk Islam. Lanjut. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang orang yang beriman yang kemudian menjadi kafir. La ta'tazilu qad kafartum ba'da imanikum. Tidak usah kamu minta maaf karena kamu kafir sesudah beriman. Nah, pertanyaan pertama, ada nggak bedanya antara pembatal Islam dengan pembatal apa? Iman. Maka saya menjawab tidak ada, la farqa bainahuma. Tidak ada pembeda antara keduanya. Karena Islam ya iman, iman ya adalah Islam. Hanya saja terkadang orang kita lihat zahirnya muslim, tapi ternyata di dalam hatinya ada apa?
ya kebencian. Nah, inilah ciri khas orang siapa? Munafik. Tapi kan kita nggak tahu apa hatinya. Tapi ketika dia mengucapkan kalimat kufur, ya ini Allah berbicara tentang orang munafik nih. Walaqad qalu kalimatal kufri wa kafaru ba'da islamihim. Sungguh mereka telah mengucapkan kalimat kufur dan mereka menjadi apa? Kafir setelah Islam. Ini tentang orang munafik. Ya, kenapa dikatakan Islam? Karena Islam itu yang dilihat adalah zahirnya, sedangkan iman yang dilihat adalah apa? Hatinya. Makanya ayat ini turun tentang orang munafik. Maka mereka dikatakan bukan setelah iman mereka, ya kafir, tapi setelah apa? Islam mereka. Karena secara zahir mereka sholat, bahkan mereka jihad. Tapi ketika ada kebusukan di dalam hatinya, kebencian, maka itulah karakter orang munafik. Berbeda ketika dia memang mukmin, ya bukan munafik. Tapi ketika melakukan pembatal keislaman, Allah katakan ba'da imanikum. Ya, ini ayatnya la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Ini tentang ayat kemarin yang mencela Nabi dan para sahabatnya. Jadi dibantah, katanya itu orang munafik yang ngomong. Enggak, yang ngomong orang mukmin. Dalilnya ini ba'da imanikum. Ya, bukan ba'da islamikum, tapi apa? Ba'da imanikum. Ini menunjukkan yang mencela Nabi, yang mengolok-olok Nabi dan para sahabatnya, ini beriman dia, bukan orang munafik. Makanya ayatnya apa? Ba'da imanikum. Al-muhim, mau pembatal Islam, mau pembatal iman, itu sama. Ya, sebagaimana yang kita jelaskan di pelajaran-pelajaran yang lalu. Lanjut pertanyaan yang kedua. Tanya, apakah orang yang tidak mengetahui pembatal-pembatal ini dimaafkan? Jawab, kejahilan itu berbeda-beda. Ulangi pertanyaannya. Apakah orang yang tidak mengetahui pembatal-pembatal ini dimaafkan? Jawab, kejahilan itu berbeda-beda. Seharusnya jangan diterjemahkannya orang yang tidak mengetahui, langsung aja orang bodoh itu. Apakah orang bodoh diberi uzur gitu terhadap pembatal Islaman? Emang apa bilang bodohnya takut? Kayak diksinya diganti tidak mengetahui. Ya memang bodoh berarti tidak mengetahui. Nanti kayak orang Mu'tazilah yang nggak mau bilang Allah itu alim, nggak mau bilang Allah berilmu, tapi bilangnya tidak jahil. Sama atau beda? Ada udang di balik batu sebetulnya. Ketika apa? Dia bilang Allah tidak jahil. Kenapa? Karena dia tidak mau menetapkan sifat ilmu. Orang-orang Mu'tazilah kan menetapkan nama, tapi tidak mau menetapkan apa? Sifat. Ya, akhirnya mensifati Allah bukan dengan Allah berilmu, Allah mengetahui, Allah melihat, enggak. Tapi dia bilang Allah tidak jahil, Allah tidak buta, Allah tidak tuli. Kira-kira bagus atau jeleknya? Ya, ini orang. Ya udah, kalau yang tepatnya, apakah diberi uzur orang yang bodoh itu terhadap apa? Ya, nah lihat nih, antum harus juga fikih pahami pertanyaan dengan nanti jawaban. Sekarang yang nanya itu pembatal. Kira-kira pembatal cuma satu atau banyak? Banyak ya. Makanya nanti juga jawabannya ya nggak langsung menuju gitu. Ya memberikan kaidah umum. Karena pertanyaannya juga apa? Umum. Berbeda nanti kalau yang ditanya bagaimana orang yang melakukan syirik besar, ya orang yang sujud di kuburan. Nah berarti ini kan langsung ke model pembatal nomor berapa? 1. Ya, karena orang-orang yang nggak paham akhirnya tuh Syekh memberikan uzur di situ. Padahal di sini lagi konteksnya umum. Ya nanti juga kita lihat jawabannya. Lanjut jawabannya. Ya, kejahilan itu berbeda-beda. Jika orang yang jahil itu tidak mungkin untuk belajar, ia dimaafkan sampai mendapatkan orang yang mengajarinya. Contohnya orang yang hidup di suatu negeri yang terisolasi dari negeri-negeri kaum muslimin, dan yang ada di sana hanya orang kafir. Orang seperti ini dimaafkan karena jahil. Stop sampai situ dulu. Kok bahasanya artinya dimasukkan itu? Dimasukkan. Didapatkan. Ya, tadi bodoh itu berbeda-beda. Terus apabila ulangi lagi. Kejahilan itu berbeda-beda. Jika orang yang jahil itu tidak mungkin untuk belajar, ia dimaafkan sampai mendapatkan orang yang mengajarinya.
Contohnya orang yang hidup di suatu negeri yang terisolasi dari negeri-negeri kaum muslimin dan yang ada di dalam dan yang ada di sana hanya orang kafir. Orang tersebut, orang seperti ini dimaafkan karena jahil. Tadi dengarnya dimasukkan. Tenang aja Hiro bacanya. Ya. Tarik nafas dulu ya. Biar intonasinya tuh enak gitu ya. Besok latihan banyak baca Hiro ya. Ya, di sini saya menjawab jahil itu berbeda-beda. Ya, andai kata orang jahil ini tidak memungkinkan untuk belajar, ya berarti nggak ada akses nih ceritanya dia nih. Bisa dipahami ya? Maka ya dia diberi uzur sampai bisa mendapatkannya. Bisa dipahami ya? Sekarang ada nggak konteks orang yang seperti ini? Ada kira-kira untuk zaman sekarang misalnya? Anggaplah ada lah ya. Dia bisa diberikan uzur. Lanjut. Sampai dia mendapati orang yang mengajari dia. Dikasih contoh orang-orang yang tidak punya akses, ya orang yang hidup di mana? Di negeri yang terputus dari kaum muslimin. Tidak ada di sana kecuali orang-orang apa? Kafir. Maka yang seperti ini modelnya diapain dia? Dimaafkan atau diberi dispensasi karena kebodohannya. Lihat antum fokus di fikihnya, Syekh ditanya tentang nawakid, berarti kan umum. Ya. Kemudian di sini Syekh memberikan uzur kalau yang hidupnya di mana? Jauh dari kaum muslimin. Nah, ini kan global namanya. Sedangkan fatwa-fatwa yang lainnya dan yang kita bacakan yang lalu ini untuk kasus kalau pembatal keislamannya yang dia menolak syariat Islam. Bukan dalam pokok seperti tauhid dan syirik. Karena kalau pokok tauhid dan syirik maupun jahil tetap dia dihukumi apa? Musyrik. Apa contohnya syariat? Mungkin dia hidup jauh di pedalaman tapi agamanya Islam. Mafhum. Tapi menolak kewajiban sholat, menolak kewajiban puasa. Dan dia tidak bisa mengakses, tidak bisa mempelajari agamanya karena mungkin aksesnya diputus oleh negara kafir tadi. Maka yang seperti ini bisa mendapatkan apa? Uzur. Ya, jadi jangan dipukul rata. Ya, karena bacanya satu nas doang. Padahal kalam dari Syekh Fauzan itu apa? Banyak. Terlebih lagi pertanyaannya ini kan sifatnya global. Ya, dari nawakid. Kira-kira nawakid satu atau banyak? Banyak. Bisa dipahami ya? Mafhum. Jadi kadang orang yang nggak paham, tuh lihat tuh diberi apa dia? Diberi uzur. Ya, bisa dipahami. Kan kemarin kan zahirah ada 3. Apa saja? Tauhid, uluhiyah. Kemudian apa? Syirik besar. Yang ketiga apa? Syariat yang 5 atau syariat ibadah Islam, salat, puasa, haji, zakat, umroh dan seterusnya. Yang kalau dia mengingkari ini bisa diberi uzur kalau syaratnya apa? Tinggal di kampung yang jauh yang terisolasi atau baru masuk apa? Islam. Tapi kalau tentang uluhiyah, tentang syirik akbar, walaupun dia baru masuk Islam, tidak dapat dispensasi. Kasusnya kemarin Dzatu Anwat, yang kata para ulama bilang, kalau mereka para sahabat walaupun baru masuk Islam mengerjakan, masuk ke dalam apa? Pembatal. Telah keluar dari Islam. Tapi karena dia belum melakukan, ya syiriknya syirik apa? Kecil di lisan. Ini menunjukkan ya dalam masalah syirik besar dan tauhid walaupun dia tinggal di pedalaman tidak ada dispensasi. Lagian juga kan syarat menjadi orang Islam itu kan harus tahu makna la ilaha illallah. Kalau itu nggak tahu sama sekali ya berarti emang dari awal belum muslim kan gitu. Ya, ini pentingnya memahami kalamnya para ulama bukan hanya satu nas, tapi digabung dengan yang lainnya. Lanjut ya, wa amma adapun orang hidup di tengah-tengah kaum muslimin dan tinggal di negeri kaum muslimin, mendengar bacaan Al-Quran, hadis-hadis dan penjelasan para ulama, ia tidak dimaafkan karena jahil, sebab hujah telah sampai kepadanya. Tetapi ia tidak memperhatikannya, bahkan terkadang ia mengatakan, ini agama Wahabi, agama orang Najd. Nah, ini tentang dituduh, itu kan agama Wahabi. Wah, ini kan agamanya orang-orang Najd. Ya, bahkan dulu ada santri sini, waduh, ulama Najd baru pada keluar gitu. Nah, kita lagi jelasin masalah tauhid, masalah syirik. Dia komennya di Facebook, wah ulama Najd baru pada keluar.
Ya, padahal penuntut ilmu nih, bisa baca kitab, ya bisa, pokoknya belajar lah. Tapi ketika dijelasin masalah tauhid, masalah syirik, malah diejeknya sebagai agamanya orang Najd. Nah, enggak, ini agama Islam, bukan agama yang dibawa oleh Syekh Muhammad bin Abdul tidak. Tapi inilah agama Islam yang dibawa oleh para anbiya, oleh para nabi, oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, oleh orang-orang setelahnya, bukan agama yang baru muncul di Najd, tidak. Ya, ini yang perlu kita luruskan. Lanjut, Ira. Ucapan ini seperti ucapan orang-orang yang mengatakan bahwa agama tauhid adalah agama Muhammad bin Abdul Wahhab. Padahal agama tauhid adalah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammad bin Abdul Wahhab tidak mendatangkan sesuatu yang baru. Yang beliau lakukan hanya mendakwahkan agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi mereka menisbahkan agama ini kepada beliau yang mengatakan ini agama Wahabi, ini agama Muhammad bin Abdul Wahhab, atau ini agama Khawarij. Mereka menyebut orang-orang bertauhid sebagai Khawarij. Apakah orang-orang seperti itu dimaafkan karena jahil? Mereka itu orang-orang sombong, tidak dimaafkan karena jahil. Nah, sekarang yang kita hadapi kasusnya kayak mana? Nomor 1 tadi yang terisolasi nggak tahu sama sekali, apakah yang nomor 2? Kita lihat wakilnya. Ada orang-orang pedalaman sono terus langsung keluar di Facebook, wah Wahabi. Padahal terisolir dia kan, yang ada malah ya bahkan ahlul ilminya, bahkan ulama-ulamanya, bahkan ustadz-ustadznya mengatakan ini agama Najd, ini agamanya takfiri dan seterusnya. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, khawatirnya nanti malah masuk ke dalam pembatal Islam nomor 3 itu. Nasallallahu alaihi wasallam. Karena pembatal nanti bukan hanya nomor 1, nomor 2, nomor 4, nomor 5, nomor 3 juga sama bahayanya. Nomor 3 juga sama bahayanya. Insyaallah pelan-pelan kita bahas. Lanjut pertanyaan berikutnya. Tanya, orang yang melakukan salah satu pembatal keislaman kemudian bertobat, apakah tobatnya diterima? Jawab, ya, jika ia bertobat, Allah pasti memberikan ampunan kepadanya. Allah menerima tobat dari semua orang berdosa, baik orang murtad maupun selainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inni laghafurun liman taba wa amana wa amila shalihan tsumma ihtada." Sesungguhnya aku Maha Pengampun bagi orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh, kemudian tetap di jalan yang benar. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Terus, Innal ladzina kafaru ba'da imanihim tsumma izdadu kufran lan tuqbala taubatuhum. Sesungguhnya orang-orang yang kafir sudah beriman kemudian bertambah kekafirannya, kali-kali tidak akan diterima tobatnya. Terus, Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafirun. Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran. Maksud orang yang murtad dan tidak bertobat sehingga saat kematiannya dia bertambah kekafirannya karena terus-menerus berada di atas kekafiran. Adapun jika ia bertobat sebelum mati, Allah akan memberikan ampunan kepadanya. Dengan demikian firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yartadid minkum an dinihi fayamut wa huwa kafir." Barang siapa yang murtad di antara kamu dari agamanya lalu dia mati dalam kekafiran, menunjukkan bahwa jika ia mati dalam keadaan muslim dan bertobat, Allah akan mengampuninya. Sebab Allah menerima tobat dari orang yang murtad dan selainnya jika mereka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini kasus seorang muslim kemudian melakukan pembatal keislaman, dia bertobat, ya Allah akan ampuni taubatnya. Dan di sini banyak saya menyebutkan dalil dari surat Thaha, dari surat Zumar, Ali Imran dan yang lainnya, dari Al-Baqarah. Ya, Allah Maha menerima at-taubat. Dan ada barokahnya besar ketika kita kafirkan seseorang karena perbuatan pembatal keislaman tersebut. Ya, akan muncul rasa takut dia. Ya, mungkin di satu hari dia mikirkan, wah ini tidak benar dan seterusnya.
Ya, insya Allah banyak barokahnya ketika ya kita menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam bab menjelaskan akan kafirnya orang yang melakukan apa? Syirik besar. Lanjut Ira. Tanya, apakah keyakinan bisa dimasuki keraguan? Jawab, ada perbedaan antara keraguan dan keyakinan. Keyakinan tidak mengandung kebimbangan, sedangkan keraguan mengandung kebimbangan. Intinya di sini ya dalam bab i'tiqad tidak boleh syak, tidak boleh ragu. Sebagaimana kita yakin Allah Maha Pencipta, mafhum, itu nggak boleh masuk keraguan di sana. Ya, Allah Maha Besar, ya nggak boleh masuk syak di sana. Begitu juga sekarang babnya, ketika Allah menjelaskan bahwasanya orang yang melakukan syirik besar itu hukumnya kafir, itu babnya i'tiqad. Tidak boleh ragu. Ya, benar emang kafir, wah bahaya nih nanti. Bisa masuk sekali lagi pembatal Islam nomor 3. Sebagaimana kita yakin Allah di atas arsy, ini i'tiqad, nggak boleh ragu bahwasanya betul-betul Allah di atas apa? Arsy. Ya, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang bertobat, harus yakin, nggak boleh masuk syak. Ya, semua bab i'tiqad tidak boleh masuk apa? Syak. Ya, makanya tidak boleh taklid dalam bab i'tiqad. Berbeda dengan bab-bab fikih yang lainnya. Mungkin dia nggak tahu ini haram atau enggak ya. Ya udahlah saya taklid sama Syekh Fulan. Ya, walaupun mungkin dia agak ragu, ya bisa jadi lawannya benar. Nah, ini nggak masalah dalam bab apa selain i'tiqad. Tapi dalam bab i'tiqad, babnya harus jazm, kuat. Ya, makanya akidah dari kata akdun, akdun itu mengikat, kuat. Ya, kalau kata Allah Subhanahu wa taala orang beriman tempatnya surga, ya yakin. Ya. Innalil muttaqina mafaza. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im. Orang-orang yang bertakwa di sisi Allah tempatnya adalah jannatin na'im, harus yakin. Begitu juga orang-orang kufar tempatnya di neraka, harus yakin. Ya, itu kaidah-kaidahnya babnya i'tiqad, tidak boleh masuk yang namanya apa? Syak sedikit pun. Adapun kalau untuk menampakkan, ya itu nanti lihat kondisi. Ya, tapi dalam hati nggak boleh lepas. Ya, misalkan di depannya ada kekufuran, terus disuruh angkat bicara, ya mungkin aja dia ngalor ngidul ke sana dulu, seakan-akan menunjukkan dia tidak mampu untuk berucap. Tapi di hatinya nggak boleh apa? Lepas. Kan ada aja orang yang iseng-iseng kan nanya, presiden gimana, kafir nggak? Waduh, pusing-pusing lah. Ya, gimana kan udah jelasin ya tekadnya, jelasin akidahnya bagaimana orang-orang yang begini-begini, tapi terkadang untuk mengidhar, menampakkan, ya untuk mengiklan, nah itu perlu yang namanya pertimbangan. Bukan dia ragu, tidak, tapi memang babnya lihat mafsadat, lihat apa? Masalah, begitu. Ya, kalau ada yang nanya gini, Anda nggak pernah jawab, memang. WA juga Anda nggak pernah jawab. Wah, berarti begini Ustaznya. Ya nggak lazim juga kan. Ya, yang penting apa? Untuk menampakkan itu memang perlu lihat maslahat, lihat apa? Mafsadat. Tapi dalam bab i'tiqad, orang yang melakukan atau berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala, yang merancangnya, yang mengesahkannya, yang menjalankannya, dia telah terjatuh ke dalam syirik besar. Mukhrij anil millah. Ya, itu nggak boleh lepas. I'tiqad harus kuat, nggak boleh ragu. Sebagaimana keyakinan kita orang yang melakukan syirik besar di kuburan dan seterusnya, maka hukumnya juga apa? Kafir, nggak boleh ragu. Ya, ini adalah syariat Allah, agama Allah, ya agamanya para anbiya. Lanjut soal. Para ulama semoga Allah merahmati mereka menyebutkan lebih dari 10 pembatal ini. Mengapa Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah menyebutkan 10 saja? Jawab, Asy-Syaikh menyebutkan pembatal yang paling penting. Beliau tidak mengatakan tidak ada pembatal selain 10 ini. Akan tetapi beliau mengatakan bahwa 10 pembatal keislaman inilah yang paling penting. Sebenarnya pembatal keislaman itu banyak. Ya, nah, intinya pembatal Islam itu banyak, hanya saja disebut yang paling penting. Lanjut pertanyaan berikutnya. Tanya, apakah ada perbedaan antara kekafiran dan kesyirikan? Jawab, ya, kekafiran lebih umum daripada kesyirikan. Sebab orang kafir terkadang menolak keberadaan Rabb Subhanahu wa taala, ia tidak beriman dengan adanya Rabb. Contohnya Fir'aun, qalbahu mu'addilah
dan kelompok Dahriyah. Adapun orang musyrik, ia sebenarnya beriman kepada Rabb, tetapi menyembah selainnya bersamaan dengan menyembahnya. Jadi antara kekafiran dan kesyirikan ada kaitan sifat umum dan sifat khusus. Nah, jadi apa bedanya kufur dan syirik? Kufur lebih umum, syirik lebih khusus. Ya, tidak semua orang kafir gara-gara syirik. Tapi yang namanya melakukan kesyirikan pasti apa? Kafir. Karena bisa jadi orang kafir ini gara-gara menolak keberadaan Allah, tidak mau beriman kepada Allah. Contohnya Fir'aun, Mu'attilah, orang-orang yang menolak nama, menolak sifat. Ya, Dahriyah itu yang sejenis ateis lah itu. Jadi hidup ini ya sesuai dengan kehendak alam aja sudah, nggak ada yang namanya Tuhan. Maaf, ini namanya kafir walaupun dia tidak melakukan kesyirikan. Sedangkan syirik lebih khusus, yaitu beribadah kepada Allah, kepada selain Allah juga. Bisa dipahami ya? Jadi kufur lebih apa? Kafir lebih apa? Umum, syirik lebih apa? Khusus. Karena ada yang bilang, ya memang dia musyrik tapi tidak kafir. Lah gimana ceritanya? Ia melakukan tawasulan, dia sujud di kuburan, memang orangnya musyrik tapi tidak kafir. Beda antara kafir dengan apa? Musyrik. Beda antara kufur dengan apa? Syirik. Wah, ini si Ustadz harus belajar tauhid lagi ya begini nih. Ya, tuh Egi tanggung jawab tuh, harusnya ditegur tuh. Oh, masa orang musyrik gak kafir kata dia. Iya, dia namanya musyrik tapi gak kafir. Ini gimana ceritanya? Berarti orang-orang musyrikin Quraisy apa namanya? Musyrik aja gitu. Enggak kafir. Ya, kan dia beribadah juga kepada Allah. Kalau begitu Yahudi juga bukan orang kafir, bukan orang musyrik. Karena dia juga beribadah kepada siapa? Kepada Allah juga. Nasara juga beribadah kepada Allah. Sebenarnya maka kekufuran ini lebih apa? Lebih umum, sedangkan syirik lebih apa? Lebih khusus. Ya, tidak semua orang kafir gara-gara musyrik. Tapi yang namanya musyrik pasti apa? Kafir. Lanjut pertanyaan berikutnya. Tanya, apa urgensi mengetahui penghalang-penghalang pengafiran? Apa kitab yang paling utama dalam masalah ini? Jawab, manusia wajib mengetahui sebab-sebab kekafiran. Jika sudah mengetahuinya, ia menahan diri dari mengkafirkan orang. Dia menahan diri dari mengkafirkan orang lain karena melakukan sesuatu selain sebab-sebab tersebut. Kitab yang paling utama adalah masalah ini adalah risalah yang ditulis oleh Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahab ini. Yang sedang kami jelaskan ini, risalah ini ringkas tetapi lengkap. Dalam kitab-kitab fikih dari setiap mazhab juga ada bab khusus tentang pembatal keislaman ini. Nah, ya, saya ditanya apa urgensi mengetahui penghalang takfir? Ya, padahal yang ditanya adalah penghalang. Ya, mungkin saya kayaknya mencium ini ya ada kaidah-kaidah harus terpenuhi syarat ternafikan apa? Oh aneh. Ya, saya langsung berikan apa? Tanbih yang wajib atas seorang insan mengetahui pembatal-pembatal keislaman. Kalau dia sudah tahu, mafhum, maka ya pengetahuan ini akan mencegah dirinya untuk mengkafirkan sembarangan gitu intinya. Ya. Padahal penanyanya ya pengen nanya mawani takfir gitu. Pembatal apa? Penghalang apa? Pengkafiran. Ya, ini kadang kita lihat fikihnya beliau juga ya bisa jadi karena mungkin akan lari kemana ya sudah saya memberikan jangan pelajari saja pembatal keislaman itu apa saja. Ya, nanti kalau sudah tahu ini maka bisa jadi penghalang itu untuk kita mengkafirkan serampangan selain yang telah kita pelajari. Misalkan kita belajar 10 nih, berarti anggapnya yang selain 10 ini akan menjadi penghalang diri kita untuk tidak mengkafirkannya karena di luar yang 10. Kurang lebih itu maknanya. Ya, al-muhim mafhum, kenali apa saja pembatalnya. Kalau di luar itu ya jangan dikafirkan. Perlu ditinjau, perlu dibahas. Seperti masalah-masalah khafiyah dan yang lainnya. Paham ya? Makanya belajar kayak gini tuh nggak bisa 1-2 kitab atau 1-2 kali pertemuan. Ya, kitab yang satu dengan yang lainnya saling apa? Saling mencocoki. Dikit lagi nggak apa-apa, Iro. Tanya, apa hukum menunjukkan kekafiran untuk bergurau? Jawab, tidak boleh menyebutkan kekafiran untuk bergurau. Adapun semata-mata menukilkan orang yang menunjukkan kekafiran tidak menjadi kafir. Orang yang menceritakan suatu kekafiran tidak menjadi kafir. Adapun menukilkannya untuk bergurau dan melucu, ini berbahaya.
Allah telah mengkafirkan orang yang mengucapkan perkataan kafiran dalam rangka bergurau dan bermain-main sebagaimana telah lalu. Nah, jadi dia berkata kufur tapi bercanda, ini bahaya. Beda kalau dia menukil. Misalkan orang yang mengatakan wahai Ali madat-madat, itu sedang menukil, maka tidak masalah. Tapi kalau dia bercanda begini dan seterusnya, ini malah jatuh ke dalam pembatal apa? Keislaman. Nasallallahu alaihi wasallam. Ya, makanya para ulama dulu menentang film-film yang sejarah-sejarah Nabi itu, karena pasti akan ada yang jadi Abu Lahab, akan ada yang jadi siapa? Abu Talib, akan ada jadi orang-orang musyrik yang di sana dia meminta kepada ya selain Allah Subhanahu wa taala. Mafhum? Serius itu kan? Serius atau bercanda itu dia? Serius. Ya, bukan babnya sedang menukil ketika mengajar, misalkan nih perbuatan kufur begini, itu namanya menukil. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Lanjut satu lagi deh, setelah kita tutup. Tanya, apakah orang yang melakukan salah satu pembatal keislaman boleh dikafirkan oleh setiap orang yang melihat dan mengetahuinya, ataukah hanya ulama yang boleh mengkafirkannya? Tunggu dulu, lihat jawab pertanyaannya. Yang melakukan naqidan min nawaqidil Islam, berarti lafadznya masih umum kan, bukan nomor 1, bukan nomor 2, tapi ada yang melakukan salah satu apa? Pembatal dari pembatal apa? Islam. Lanjut. Jawab, jika seseorang melakukan salah satu pembatal keislaman, harus diteliti terlebih dahulu perkaranya. Bisa jadi ia melakukannya karena tidak tahu, sehingga dimaafkan karena ketidaktahuannya. Bisa jadi pula ia dipaksa atau memiliki uzur lain. Jika telah jelas bahwa ia tidak memiliki uzur atau bukan orang yang jahil, ia dihukumi berdasarkan apa yang muncul darinya itu. Nah, ya ini juga jangan dijadikan dalil juga, kacau nanti nyari-nyari yang mutasyabih. Padahal pertanyaannya ada yang melakukan pembatal dari pembatal Islaman, maka kata Syekh perlu ditasabut perkaranya. Maksudnya tasabut ini dia pembatalnya apa gitu. Ya, pembatalnya apa? Ya, apakah yang besar ataukah yang zahir ataukah yang khafi? Maka bisa jadi lafadznya farubbama. Rubbama itu apa sih? Bisa jadi. Ya, mafhum. Barangkali bisa itu. Dia adalah jahil terhadap yang tadi kita telah pastikan pembatalnya itu apa. Mafhumnya. Misalkan dia melakukannya pembatalnya yang besar, ya walaupun jahil juga nggak bisa. Makanya nanti ditambah lagi belakangnya ya warubbama lagi yakunu lahu udzur. Fa idza tabayyana, telah jelas nih anna laisa lahu udzur. Tidak ada bagi dia apa? Udzur. Atau laisa bijahil, atau dia bukan orang jahil. Mafhum? Ya, atau sesuatu yang kalau dia mengklaim jahil nggak bisa diterima. Itu kalau masalah-masalah yang zahirah, mafhum? Ketika dia mengklaim jahil tidak bisa diterima klaimnya dia, maka dia dihukumi sesuai apa yang nampak dari dirinya. Jadi jangan dipotong sampai farubbama yakunu jahilan yu'dzar bil jahl, selesai. Enggak. Lagi terlebih pertanyaannya khusus umum naqid min nawaqidil apa? Islam. Kan saya pertanyaannya nggak bilang kalau ada yang melakukan ya tawassul di kuburan, sujud di kuburan, kan nggak gitu pertanyaannya. Pertanyaannya adalah pembatal yang sifatnya apa? Umum. Maka kata saya perlu dipastikan pembatalnya apa dia. Ya, boleh nggak di situ jahil, boleh nggak di situ bodoh tentangnya. Ya, kalau sudah terpastikan, maka dihukumi sesuai apa? Zahirnya. Karena rubbama itu bisa jadi pembatal yang dilakukan adalah khafi. Maka ketika dia jahil bisa diberikan apa? Dispensasi. Jadi kalamnya para ulama dijelaskan dengan kalam-kalam yang lain. Jangan cuma ngambil sepotong ini kemudian dijadikan hujah. Terus yang banyak itu kemana ya? Ya, yang bukan hanya 10, 20, bahkan 40, 50, bahkan ratusan. Ya, ini yang perlu sekali lagi ya tafaqquh fikih itu, bukan hanya sekedar baca nas kemudian dijadikan pegangan. Ya, karena sebagaimana kalamullah ada yang mutasyabih, ya ini kalam Rabbul Alamin, apalagi kalamnya si makhluk, si manusia. Min babil aula pasti banyak apanya? Mutasyabihnya. Ya, tapi orang-orang yang di dalam hatinya ada penyimpangan akan mengikuti perkara yang apa? Mutasyabih. Ya, kalau ini pusing, ya kembalikan aja. Yang zahirah tidak ada yang namanya dispensasi.
dalam bab penamaan. Kapan bisa dapat dispensasi? Dalam bab apa? Hukuman. Ini tanggung jawabnya siapa? Hakim. Mafhum? Atau dia mungkin mati sebelum disidang, nanti bisa jadi dapat dispensasi di mana? Yaumul Qiyamah, ketika disidang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam bab penamaan tidak ada yang namanya apa? Dispensasi. Paham atau paham ini? Nah, diulang-ulang terus ya biar ngerti. Masih banyak lagi pertanyaannya ya. Besok lagi lah insyaallah. Ya, besok lagi baru masuk pembatal keislaman nomor 1. Ada pertanyaan lagi? Tonton. Bismillah. Cukuplah ya, ini sudah nanya sama Syekh Fauzan ini. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.